wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Izzah, dosen pada Prodi Psikologi Islam IAI Dinia Pekanbaru. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada siswa. Kemudian sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan kita dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai capaian akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini dan khususnya pada pertemuan keempat ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan siswa yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik itu dari segi fisik, motorik, kemudian kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan moralnya. Nah, dalam perkuliahan kali ini, teman-teman akan dilatih kemampuan soft skill-nya, yaitu daya juangnya, kemudian inisiatifnya, dan kreativitasnya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita lakukan overview terlebih dahulu bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan itu adalah satu hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh seorang guru, dan ini ada kaitannya dengan peserta didik, yaitu guru harus mampu mengetahui hakikat dari perkembangan anak itu sendiri, sehingga mereka akan mengerti bagaimana anak dan remaja bisa bertumbuh dan berkembang dalam hal kognitifnya, sosialnya, dan moralnya. Selain itu, guru TK harus tahu seperti apa siswa dan siswi mereka. Demikian juga dengan guru-guru, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa definisi dari perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan biologis seseorang, kognitif dan sosial emosional seseorang yang dimulai sejak lahir sampai berlanjut ke sepanjang masa kehidupannya. Dan kebanyakan perkembangan ini adalah pertumbuhan juga, meskipun pada akhirnya akan mengalami yang namanya penurunan atau kematian. Nah, ini ada perspektif lain dalam psikologi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan dalam perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam itu sendiri, perkembangan manusia ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, ya, dan mereka saling memiliki keterikatan antara perkembangan yang satu dengan yang lainnya, yaitu perkembangan apa? Perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, sosial dan emosionalnya itu tidak bisa dipisahkan, dan mereka saling memiliki hubungan yang kuat, karena ketika perkembangan fisiknya berkembang, itu juga akan perkembangan fisiknya bertumbuh juga akan mengalami perkembangan mental, sosial dan emosionalnya juga. Selanjutnya, perkembangan berdasarkan kepada aliran. Gitu. Nah, berdasarkan aliran ini ada 3 perkembangan berdasarkan aliran. Yang pertama, berdasarkan aliran asosiasi. Ini adalah tokohnya John Locke. Nah, John Locke mengatakan bahwa perkembangan itu pada hakikatnya adalah proses dari asosiasi, yaitu untuk mendapatkan proses pengalaman. Pengalaman dari luar itu disebut dengan sensasi, dan dari dalam yang disebut dengan refleksi. Kemudian aliran Gestalt, tokohnya adalah Gestalt. Nah, menurut Gestalt, perkembangan adalah proses diferensiasi. Jadi keseluruhan bagian dari primer maupun bagian-bagian sekunder itu adalah proses diferensiasi. Nah, adalah proses persepsi. Contohnya, ketika kita melihat seseorang menggunakan baju tertentu. Nah, kita melihat seseorang itu dengan baju tersebut, kita mengingat teman kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada aliran sosiologis. Tokohnya adalah Baldwin. Nah, Baldwin mengatakan bahwa perkembangan adalah proses sosialisasi dan proses imitasi. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi dengan orang lain, kita juga melakukan proses imitasi kepada orang lain. Nah, disitulah perkembangan kita
Jadi kita akan berkembang berdasarkan kepada apa hal yang ada di lingkungan kita melalui proses sosialisasi tadi. Nah, selanjutnya perkembangan berdasarkan proses. Nah, tadi berdasarkan aliran, sekarang berdasarkan proses, bahwa dalam prosesnya ada proses biologis, ada kognitif, kemudian ada sosial emosional. Dan secara biologis perubahannya itu tentunya dalam bentuk tubuh si anak gitu ya. Dan biasanya itu adalah warisan genetik memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan biologis anak. Ini biasanya dilandasi dengan perkembangan otak, berat badan, tinggi badan, ataupun perubahan dalam kemampuan bergerak dan perubahan hormonal di masa-masa berikutnya. Gitu. Nah, kemudian perkembangan kognitif adalah perubahan dalam bentuk pemikiran, kemudian kecerdasan, kemampuan dia dalam menyesuaikan diri dimanapun dia berada, kemudian perkembangan bahasa anak itu kaitannya dengan kognitif. Dan proses perkembangan kognitif ini memampukan anak untuk mengingat, kemudian membayangkan, kemudian menyusun strategi kreatif atau menghubungkan dan memaknai hal-hal tertentu gitu. Selanjutnya di sosial emosional adalah perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosinya, kemudian perubahan kepribadiannya dari yang mungkin emosinya tadinya belum stabil kemudian menjadi pelan-pelan stabil. Kemudian hal ini biasanya dicerminkan dengan pengasuhan anak gitu ya, atau ada perkelahian anak, perkembangan ketegasan anak perempuan misalkan. Jadi walaupun anak mengalami fase berkelahi dengan orang lain, itu adalah fase atau proses di mana sosial dan emosionalnya juga berkembang seperti itu. Selanjutnya untuk periode perkembangan. Nah, ini periode perkembangan dalam psikologi ada 7 fase gitu, ada 7 periode. Sementara dalam psikologi Islam ada 8 fase yang perlu dilewati atau yang harus dilewati setiap manusia. Nah, kalau dalam psikologi Islam, kita bahas dulu di psikologi Islam, yaitu persaksian, di masa persaksian dan masa dalam kandungan, kemudian masa bayi, masa kanak-kanak yang disebut dengan tamyiz, kemudian ada masa balignya, kemudian taklif itu, dan pada akhirnya di masa dibangkitkan kembali atau setelah manusia itu meninggal dunia kemudian dibangkitkan kembali. Nah, dalam psikologi itu tidak sampai membahas kepada kebangkitan kembali, tapi hanya rentang masa kehidupan saja. Jadi periode perkembangan dalam psikologi hanya sampai pada masa rentang kehidupan mereka, dari infansi kemudian sampai kepada adulthood. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Contoh di masa infansi, kita masuk ke masa infansi terlebih dahulu, yaitu periode dari kelahiran sampai di usia 24 bulan. 24 bulan. Jadi ini merupakan masa ketika anak sangat tergantung kepada orang tua. Kemudian di masa infansi juga berkembang bahasanya, kemudian simbolis, kemudian koordinasi sensori motoriknya, kemudian pembelajaran sosialnya di masa itu. Lanjut ke early adulthood, ke early childhood, ini adalah masa balita atau usia prasekolah ya. Ini adalah periode akhir masa bayi sampai umur 5 atau 6 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak akan semakin mandiri, siap untuk bersekolah, kemudian banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Dan batas akhir periode ini lepas taman kanak-kanaknya. Selanjutnya di middle and late childhood. Nah, ini adalah masa sekolah dasar. Jadi di masa sekolah dasar ini biasanya di usia 6 sampai 11 tahun. Nah, anak biasanya mulai menguasai keahlian mereka membaca, calistung gitu ya. Jadi membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itu sudah mulai mereka kuasai. Kemudian prestasi juga menjadi tema utama. Nah, biasanya anak-anak yang berprestasi ini senang sekali mereka berprestasi di usia ini gitu. Jadi akan diberikan reward dan lain sebagainya. Kemudian semakin mampu mengendalikan diri. Nah, ini kaitannya juga dengan emosi mereka ya. Kemudian interaksi sosial lebih luas di luar dari keluarganya gitu.
Nah, selanjutnya ke masa adolescence. Nah, di masa adolescence ini adalah masa eh, transisi dari masa anak-anak ke masa usia dewasa. Biasanya ini di usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 18 atau 20 tahun. Nah, di masa ini eh, biasanya remaja mulai mengalami yang namanya perubahan fisik yang sangat cepat gitu ya. Contohnya dari tinggi, kemudian berat badan, kemudian perkembangan fungsi seksual. Nah, ini sudah mulai berkembang dengan cepat gitu ya. Kemudian semakin ingin bebas dan mencari jati dirinya sendiri. Selain itu, pemikirannya juga semakin abstrak, logis, dan idealis tentunya. Gitu. Nah, kita lanjut ke masa early adulthood. Nah, di periode adulthood ini di usia 20-an sampai dengan usia 30-an. Jadi ini disebut dengan usia remaja awal gitu ya. Nah, ini periode akhir usia remaja atau awal usia 20-an sampai usia 30-an. Jadi biasanya prioritasnya lebih kepada kerjaan, kemudian berhubungan dengan orang lain, mulai menentukan karir, kemudian mencari hubungan dengan orang lain yang lebih intim atau memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga atau perkawinan. Dan ini disebutkan oleh Santrok di tahun 2022. Nah, selanjutnya usia middle and late adulthood, dan periode ini sangat panjang ya dalam rentang kehidupan manusia. Karena biasanya usia ini dibagi ke dalam dua fase atau dua bagian, yaitu usia madya dini yaitu usia 40 sampai 50 tahun dan usia madya lanjut 50 sampai 60 tahun. Dan periode ini semakin terasa lebih menakutkan karena biasanya di masa usia dewasa mereka akan eh, memuncul rasa masa-masa kesepian, kemudian jenuh, atau orang-orang akan menjadi lebih sukses lagi gitu. Nah, jadi ini adalah masa transisi dari masa eh, dewasa awal kemudian ke dewasa madya dan dewasa lanjutan seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan siswa itu sendiri. Nah, di perkembangan siswa itu terdiri dari ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan bahasa. Selain itu ada perkembangan sosial dan emosional dan perkembangan moral. Nah, kita bahas satu persatu yaitu perkembangan fisiknya. Nah, perkembangan fisik itu adalah hal yang berkaitan dengan perubahan dalam penampilan fisik anak-anak. Nah, selain itu juga perkembangan motorik kasar seperti kemampuan duduk, merangkak, berjalan, berlari, dan melompat itu adalah kemampuan kasar. Atau melempar bola, menendang, menangkap bola, melompat itu adalah bagian dari motorik kasar. Kemudian motorik halusnya seperti mengenggam, menulis, memotong, menggambar, atau menyusun puzzle. Nah, pada umumnya keterampilan motorik kasar ini akan lebih berkembang lebih dulu daripada motorik halusnya. Selanjutnya di perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervous dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, mereka mampu mengenali dan menghafal warna, kemudian memahami perintah atau menyesuaikan diri atau menyesuaikan dengan menggambar bentuk-bentuk yang sudah diberikan oleh guru-gurunya. Seperti itu. Selanjutnya di perkembangan bahasa. Nah, di perkembangan bahasa, mereka mulai meningkat kemampuan dalam menguasai alat komunikasi, baik komunikasi secara lisan, kemudian secara tertulis maupun dengan tanda-tanda atau isyarat lainnya, seperti itu. Kemudian perkembangan sosial emosional. Nah, di perkembangan sosial emosional, kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi mereka secara lengkap, baik emosinya positif maupun negatif. Dan banyak sekali terkadang anak-anak
anak-anak yang kurang mampu mengekspresikan emosinya baik negatif maupun positif. Contoh, anak-anak nggak tahu nih gimana cara mengekspresikan emosi senang misalkan atau emosi marah misalkan. Nah, ini perlu dikembangkan, perlu dilatih. Nah, anak itu akan mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan orang dewasa di sekitarnya dengan aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungan sosial yang sesuai dengan aturan sosial yang diperolehnya dengan cara apa? Mereka mendengar, kemudian mengamati, kemudian meniru, dan mereka dapat menstimulasi melalui penguatan dan modeling orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya atau dengan contoh gitu ya. Nah, kemudian perkembangan moral. Nah, di perkembangan moral ini mencakup perkembangan pikiran, kemudian perasaan, dan perilaku-perilaku lainnya menurut aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya mereka lakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira baik atau tidak ya ketika saya berinteraksi dengan orang lain dengan cara seperti ini. Nah, itu perkembangan moral. Nah, selanjutnya selain tadi kita membahas mengenai perkembangan moral siswa, perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi, kita juga bahas mengenai ada hasil penelitian yang mana ini merupakan hasil penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu menumbuhkan nilai anti korupsi untuk membentuk karakter melalui Smile Games. Nah, ini bisa dilihat pada jurnal yang sudah terbit ya, jurnal yang sudah terbit di link yang sudah saya cantumkan di sini, yaitu bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi untuk membentuk karakter. Nah, untuk membentuk karakter melalui Semai Games. Nah, ini dilakukan pada santri di MDTA Rabitatul Ulum Pekanbaru. Nah, seperti apa hasil penelitiannya? Yaitu menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di MDTA Rabitatul Ulum berupa melalui perangkat pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu, kemudian peta permainan dan buku panduan penggunaan media. Nah, ini juga merupakan salah satu stimulasi yang dilakukan untuk mengembangkan perkembangan motorik. Nah, hasil desain media pembelajaran yang diberi nama dengan Smile Game ini sangat memudahkan santri-santri untuk lebih cepat memahami nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk perilaku sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Jadi dengan menggunakan media Smile Game ini dapat melatih santri dengan mudah mengingat informasi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi. Tuh. Selain itu, hasil penelitiannya juga dapat merubah perilaku. Nah, perilaku apa saja? Di antaranya kemandirian. Kemandirian pada kegiatan Sabtu bersih. Jadi mereka sudah mampu melakukan bersih-bersih sendiri tanpa harus dipandu lagi oleh gurunya. Kemudian penghematan untuk konsumsi di sekolah. Nah, jadi bisa berhemat gitu ya. Hidup sederhana itu adalah merupakan nilai dari anti korupsi itu sendiri. Nah, kemudian peningkatan amal yang dilaksanakan dalam Jumat Sedekah. Nah, kemudian kedisiplinan tentunya disiplin ya yang terlihat dalam penurunan jumlah santri yang terlambat. Nah, biasanya banyak santri yang terlambat tapi sekarang dengan sudah diterapkannya nilai-nilai anti korupsi melalui Semai Game tadi, santri-santrinya jadi mulai disiplin. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri terlihat dalam kegiatan ulangan dan perlombaan antar sekolah sudah mulai meningkat. Tuh. Nah, terakhir, dapat disimpulkan bahwa dalam materi ini setiap tahapan perkembangan itu saling memiliki keterikatan yang kuat. Baik itu teman sebaya, orang tua, orang dewasa lainnya, ataupun guru, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan stimulasi kepada anak dalam hal perkembangannya. Nah, salah satunya mungkin bisa memberikannya dengan permainan ya, dengan memberikan stimulasi permainan yang sudah dilakukan oleh saya melakukan penelitian yang dapat melatih atau tidak yang dapat melatih tidak hanya kemampuan motoriknya
tapi juga kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moralnya. Nah, begitulah salah satu media yang bisa melatih kemampuan banyak perkembangan ya. Selanjutnya saya akan berikan teman-teman kuis. Nah, silahkan teman-teman akses kuisnya dengan mengklik link di bawah ini, diklik link yang saya cantumkan. Pengerjaan waktunya adalah 10 menit, kemudian setelah teman-teman mulai, waktunya mengerjakan hanya 10 menit. Jadi selamat mengerjakan, semoga berhasil. Dan sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.